Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Qoimam Bilqis Az-Zuhri dengan 3 digit terakhir 282 dari kelas TIH angkatan 2023. Sini saya akan menyampaikan hasil dari pembuatan web menggunakan teknik Agile Scrum Project Documentation for diagnosa pada gigi berbasis AI. Sebelumnya sudah dirancang, kita mau buat sebuah web AI di mana web itu akan dapat mendiagnosa sebuah foto ronsen. Namun karena kemarin masih tidak bisa, jadi kita ubah menjadi diagnosa awal menggunakan chatbot biasa. Di sini ada anggota. Yang pertama ada Muhammad Rizal Fauzan Hidayat, yang kedua ada Muhammad Ubaidillah, kemudian yang ketiga ada Qoimam Bilqis Az-Zuhri. Pendahuluan. Tujuan dari dokumen ini disusun sebagai dokumentasi formal dari proyek pengembangan website dan AI, sebuah platform berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk memberikan respon konsultatif atas keluhan gigi pengguna melalui antarmuka chatbot. Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis seluruh proses pengembangan proyek, mulai dari latar belakang, kebutuhan sistem, metodologi pengembangan, perancangan fitur, pelaksanaan sprint, hingga dokumentasi teknis sistem yang dibangun. Latar belakang proyek kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu aspek penting dalam kesehatan umum yang seringkali terabaikan. Masih banyak masyarakat yang mengalami keluhan gigi seperti nyeri, pembengkakan, gusi berdarah, hingga infeksi. Namun tidak segera mencari bantuan medis karena keterbatasan akses, waktu, atau informasi yang cukup mengenai tindakan awal yang tepat. Di sisi lain, masyarakat modern kini semakin akrab dengan teknologi digital dan layanan daring. Ini menciptakan peluang besar untuk menyediakan solusi berbasis teknologi yang mampu menjembatani kebutuhan akan layanan informasi kesehatan gigi secara cepat, mudah, dan terjangkau. AI dikembangkan sebagai solusi digital dalam bentuk website yang mengintegrasikan teknologi AI melalui chatbot berbasis teks. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengetikkan keluhan atau pertanyaan seputar masalah gigi mereka. Misalnya, kenapa gigi saya terasa ngilu saat minum dingin, atau apa yang harus saya lakukan kalau gusi saya berdarah. Kemudian chatbot dan AI akan memberikan respon yang relevan dan edukatif berdasarkan data pengetahuan medis yang telah ditanamkan dalam model AI-nya. Gambaran umum proyek. Website dan AI adalah aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan teknologi chatbot AI untuk menjawab berbagai pertanyaan pengguna terkait keluhan kesehatan gigi dan mulut. Sistem ini dirancang menggunakan framework modern di sisi front-end dan back-end. Chatbot AI pada platform ini berfungsi sebagai virtual dental assistant yang memberikan informasi secara otomatis dan personal berdasarkan pertanyaan yang diketikkan oleh pengguna. Lanjut ke metodologi Agile. Yang pertama, proses Scrum. Pengembangan website dan AI dilaksanakan menggunakan pendekatan Agile Scrum, yaitu suatu kerangka kerja atau framework manajemen proyek yang dirancang untuk menangani proyek-proyek kompleks dan adaptif secara kolaboratif dan iteratif. Agile Scrum sangat sesuai untuk proyek berbasis perangkat lunak, terutama yang membutuhkan interaksi dinamis antara pengguna dan sistem, seperti chatbot berbasis AI yang dikembangkan dalam proyek ini. Scrum bekerja dengan membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sprint, yakni periode waktu tetap. Dalam proyek ini berdurasi 1 minggu, yang digunakan untuk menyelesaikan satu set backlog yang memiliki nilai guna. Setiap sprint bertujuan menghasilkan sebuah increment, yaitu bagian dari produk yang dapat digunakan dan dievaluasi. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan chatbot AI dilakukan secara bertahap, mulai dari perancangan alur percakapan dasar atau intent dan respon, integrasi antar muka pengguna yaitu chat UI, kemudian penerapan model natural language processing atau NLP, hingga pengujian kemampuan chatbot dalam memahami dan merespon keluhan gigi yang bervariasi. Dengan adanya iterasi mingguan, tim dapat mengadaptasi fitur berdasarkan hasil evaluasi pengguna dan respon performa AI.
Keuntungan dari penggunaan Scrum pada proyek ini antara lain, yang pertama fleksibilitas tinggi terhadap perubahan kebutuhan pengguna, yang kedua pengembangan dilakukan secara inkremental dan terukur, yang ketiga kolaborasi yang intensif antar tim pengembangan dan pemangku kepentingan, yang keempat deteksi masalah lebih dini karena proses evaluasi dilakukan di setiap akhir sprint. Peran dan tanggung jawab dalam penerapan Scrum, tim dibagi dalam peran-peran utama yang memiliki tanggung jawab spesifik untuk menjaga ritme dan kualitas pengembangan. Adapun peran yang terlibat dalam proyek DNAI adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Product Owner atau PO, itu ada Ubaidillah dan Ko Imam, merupakan pemegang visi dan arah produk. Dalam proyek ini, PO bertugas mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menyusun daftar fitur dalam produk backlog, menentukan prioritas pengembangan, dan mengevaluasi hasil sprint dari sudut pandang pengguna akhir. PO juga menjadi jembatan antara tim teknis dan pihak stakeholder, misalnya pengguna, konsultan medis, dan tim UI UX. Kemudian yang kedua ada Scrum Master, itu di-handle oleh Ubaidillah, Rizal, dan Ko Imam. Scrum Master bertanggung jawab menjaga agar proses Scrum berjalan sesuai prinsip agil. Scrum Master bukan pemimpin tim dalam struktur tradisional, tetapi lebih sebagai fasilitator yang membantu tim untuk mengatasi hambatan teknis maupun proses. Dalam proyek ini, Scrum Master memfasilitasi daily meeting, retrospektif, dan mendorong praktik kerja kolaboratif yang efektif. Kemudian yang ketiga ada development team, ada Rizal dan Ko Imam. Terdiri dari para profesional teknis yang memiliki keterampilan dalam pembangunan front-end, back-end, serta engineer AI yang merancang dan melatih model berbasis natural language understanding dan rule-based system untuk menjawab pertanyaan terkait kesehatan gigi. Tim ini bersifat lintas fungsi dan memiliki otonomi dalam menentukan cara terbaik menyelesaikan tugas dalam backlog. Kolaborasi erat antara ketiga peran ini sangat penting dalam mengembangkan sistem AI yang bukan hanya fungsional tetapi juga relevan secara konteks dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Kemudian ada artefak serum. Terdapat 3 artefak utama pada Scrum. Yang pertama product backlog, itu daftar dinamis yang berisi semua fitur kebutuhan dan perbaikan yang diperlukan dalam pengembangan DNAI. Kemudian yang kedua ada sprint backlog, sebuah subset dari product backlog yang dipilih oleh tim pengembang untuk dikerjakan dalam satu sprint. Misalnya dalam sprint 1 tim memilih backlog seperti membuat alur percakapan dasar untuk 5 keluhan gigi paling umum, implementasi tampilan chatbot, dan pengujian NLP respon untuk input bebas. Kemudian yang ketiga, increment, merupakan hasil kerja yang telah selesai dikerjakan selama sprint memenuhi kriteria siap digunakan. Selanjutnya, acara Scrum menetapkan 4 kegiatan utama atau event yang dilakukan secara berkala untuk memastikan proyek berjalan dengan efektif. Yang pertama itu sprint planning, yaitu rapat perencanaan awal sprint yang bertujuan menentukan backlog mana yang akan dikerjakan selama sprint berlangsung. Yang kedua, daily Scrum dilakukan setiap hari selama sprint berjalan, biasanya selama 15 menit. Setiap anggota tim menjawab 3 pertanyaan, yaitu apa yang telah saya kerjakan, apa yang akan saya kerjakan hari ini, dan hambatan apa yang saya hadapi. Pertemuan ini menjaga komunikasi terbuka dan mencegah adanya hambatan yang tidak terdeteksi. Kemudian sprint review diselenggarakan di akhir sprint untuk mempresentasikan hasil kerja kepada product owner. Selanjutnya sprint retrospektif merupakan forum internal tim untuk merefleksikan proses kerja, apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu ditingkatkan, dan bagaimana cara memperbaikinya. Dengan metodologi Scrum, proyek DNAI dapat dikembangkan secara adaptif, terstruktur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas interaksi chatbot dalam memberikan edukasi seputar kesehatan gigi. Dan bab 3, perencanaan produk. Yang pertama, daftar fitur dan user story. DNAI difokuskan pada pengembangan sistem chatbot berbasis web yang dapat menanggapi berbagai keluhan kesehatan gigi dari pengguna secara otomatis. Daftar fiturnya yang pertama, F1, antarmuka chatbot, sebuah ruang obrolan sederhana yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan chatbot melalui teks. Kemudian F2, pemrosesan input bahasa alami. Sistem dapat menerima input dalam bahasa alami, yaitu bahasa Indonesia, termasuk frasa sehari-hari dan bentuk pertanyaan umum.
F3, respon AI berbasis keluhan umum gigi. Chatbot mampu memberikan tanggapan informatif terhadap keluhan seperti gigi ngilu, gusi berdarah, sakit gigi saat makan, bau mulut, dan lain-lain. F4, saran tindakan awal. Setiap respon AI menyertakan saran awal atau tindakan ringan yang dapat dilakukan sebelum ke dokter, seperti berkumur air garam atau menggunakan obat bebas tertentu. F5, pesan pembuka dan penutup otomatis. Chatbot menyambut pengguna dengan kalimat ramah dan menutup percakapan dengan anjuran untuk berkonsultasi langsung dengan dokter jika perlu. Selanjutnya, prioritas fitur. Penentuan prioritas fitur dilakukan berdasarkan prinsip value to user serta kompleksitas pengembangan teknis. Di sini ada fitur antarmuka chatbot, natural language input, respon AI keluhan umum, saran tindakan awal, dan pesan pembuka penutup. Prioritas ini membantu tim dalam menetapkan fokus kerja pada setiap sprint. Misalnya, sprint 1 diarahkan pada pengembangan fitur F1, F2, dan F3 karena merupakan minimum viable product. Selanjutnya, estimate user story. Estimasi dilakukan dengan mode story point yang merepresentasikan kompleksitas relatif dari masing-masing user story, bukan berdasarkan waktu absolut. Skala Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13 digunakan untuk mencerminkan ketidakpastian seiring peningkatan kompleksitas. Sini user story-nya sama seperti tadi, F1, F2, F3, F4, dan F5. Kemudian ada estimasi story point-nya dan alasan estimasi. Total estimasi awal untuk MVP yaitu F1 sampai F3 yaitu 16 story points, dan total estimasi penuh seluruh fitur ada 23 story points. Estimasi ini menjadi dasar dalam menyusun capacity planning pada tiap sprint, serta sebagai acuan dalam pengukuran kecepatan tim dari sprint ke sprint. Kemudian bab 4, perancangan sprint, tujuan sprint, proses pengembangan website dan AI dibagi menjadi 3 siklus iteratif utama yang disebut sprint. Dengan masing-masing sprint berdurasi 1 minggu, setiap sprint dirancang untuk menghasilkan increment berupa fitur atau komponen sistem yang fungsional dan siap diuji. Tujuan setiap sprint dirumuskan berdasarkan prioritas fitur yang telah disepakati dan kapasitas tim pengembang. Berikut adalah rincian tujuan tiap sprint. Sprint pertama, tujuannya membangun kerangka dasar sistem chatbot agar dapat digunakan untuk interaksi awal. Sprint kedua, bertujuan untuk meningkatkan kejelasan chatbot. Sprint ketiga difokuskan pada penambahan fitur pelengkap seperti saran tindakan awal yang lebih personal serta perbaikan UI UX. Kemudian sprint backlog. Sprint backlog adalah kumpulan item dari produk backlog yang dipilih untuk diselesaikan dalam satu sprint. Setiap item terdiri dari user story dan tag teknis yang terukur. Berikut rinciannya. User story membuat tampilan terbuka chatbot, menyusun struktur percakapan statis, integrasi for input teks dengan sistem respon, menambah kalimat pembuka chatbot, uji coba percakapan statis dari 5 keluhan umum. Kemudian sprint 2 durasinya 5 hari kerja dengan tujuan menambahkan kemampuan respon dinamis AI terhadap input pengguna. Total story point-nya 18 story point. Kemudian sprint 3 durasinya 5 hari kerja, tujuan penyempurnaan UX, penambahan saran awal, dan manajemen percakapan. Total story point-nya 15 story point. Kemudian selanjutnya ada pembagian tugas. Agar sprint dapat dijalankan secara efektif, seluruh tugas dibagi sesuai keahlian tim. Kolaborasi antar anggota dilakukan secara intensif, didukung dengan tools seperti Trello, GitHub, dan Google Meet untuk Scrum harian. Pembagiannya yang pertama ada front-end developer yang dimana nanti akan mendesain tampilan antarmuka chatbot, mengimplementasikan input dan output percakapan, dan juga menyesuaikan tampilan dengan status dan feedback system. Kemudian ada back-end developer menyusun API endpoint untuk menghubungkan chatbot dengan model AI, mengelola sesi pengguna dan logika pemrosesan percakapan, dan mengintegrasikan sistem penyimpanan riwayat sesi percakapan. Kemudian ada AI atau NLP engineer, merancang intent dan entitas berdasarkan dataset keluhan gigi, melatih model NLP untuk memahami input bahasa alami, dan menyusun respon edukatif berdasarkan klasifikasi intent. Scrum Master memfasilitasi daily Scrum dan
retrospektif, kemudian memastikan proses sprint berjalan sesuai prinsip agil, dan menyelesaikan kendala lintas fungsi dan koordinasi antar peran. Product owner menyusun dan memprioritaskan backlog, kemudian menilai hasil setiap increment pada akhir sprint, dan memberikan masukan dari sisi pengguna dan saran produk. Kemudian selanjutnya eksekusi sprint adalah tahapan evaluasi akhir dari setiap siklus sprint, di mana tim pengembang mempresentasikan hasil kerja. Kemudian langsung lanjut ke dokumentasi teknis. Website dan AI dirancang dengan arsitektur berbasis client server yang ringan dan efisien untuk mendukung performa responsif serta integrasi dengan model kecerdasan buatan. Sistem menggunakan teknologi modern berbasis JavaScript, API service, dan layanan serverless agar dapat dengan mudah dideploy dan diskalakan sesuai kebutuhan. Komponen utamanya yang pertama yang front end itu antarmuka pengguna dikembangkan menggunakan framework React.js dengan Vite sebagai build tool. Komponen ini bertugas untuk menyediakan tampilan chatbot interaktif dan responsif, mengelola input dari pengguna dan menampilkannya dalam percakapan, menerima output dari backend AI dan menampilkannya dalam format obrolan. Kemudian ada backend-nya menggunakan API berbasis serverless dari Vercel. Fungsinya menerima pertanyaan dari pengguna dalam bentuk teks, melakukan pra-proses teks, mendeteksi intent menggunakan model AI, dan mengembalikan respon berbasis intent yang dikenali. Kemudian model AI dikembangkan untuk memahami konteks pertanyaan pengguna, rule-based pattern matching untuk respon cepat terhadap pertanyaan umum, kemudian intent classification model menggunakan algoritma supervised learning sederhana atau library seperti TensorFlow.js. Knowledge base dataset respon disusun dalam bentuk intent response mapping dalam file JSON atau tabel internal yang memuat label intent, respon yang sesuai, dan saran awal. Deployment dan hosting, front end dan back end di host menggunakan platform Vercel yang mendukung deploy otomatis berbasis GitHub. Jika diperlukan skalabilitas lebih lanjut, model AI dapat di host terpisah di layanan cloud seperti Google Cloud Function atau AWS Lambda. Kemudian panduan pengguna berisi cara mengakses web, yaitu membuka aplikasi peramban seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge atau Safari. Kemudian bisa memasukkan URL dari DNAI yaitu https dnai-web-vercel.app. Kemudian tekan tombol enter. Kemudian selanjutnya memahami tampilan antarmuka, yaitu ada judul halaman dan header, ruang percakapan, kolom input pesan, tombol kirim, notifikasi respon atau loading. Terus langkah-langkah penggunaan chatbot. Ini seperti biasanya. Kemudian contoh jenis pertanyaan yang dapat diajukan juga seperti biasa tentang gigi. Kemudian yang terakhir pelacakan proyek. Tujuan utama dari pelacakan proyek dalam konteks ini adalah menilai kemajuan pekerjaan secara kuantitatif dan kualitatif, menjaga visibilitas kerja di antara seluruh anggota tim dan pemangku kepentingan, memastikan bahwa backlog dikerjakan sesuai prioritas, mendeteksi deviasi atau penyimpangan dari rencana awal secara dini, kemudian mendukung pengambilan keputusan selama sprint berlangsung. Alat dan metode yang digunakan, Trello digunakan untuk memvisualisasikan status backlog. Kemudian burn down chart, grafik yang menunjukkan sisa pekerjaan dari waktu ke waktu dalam setiap sprint. Daily scrum log, catatan singkat dari pertemuan harian yang mencatat kemajuan tugas per individu, hambatan teknis yang ditemukan, dan rencana aksi hari berikutnya. Sprint velocity tracking, mengukur jumlah story point yang diselesaikan pada setiap sprint. Sprint retrospective summary, dokumen evaluasi yang memuat apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan aksi perbaikan konkret untuk sprint selanjutnya.
Kemudian parameter yang digunakan di sini ada 7 parameter utama, yaitu jumlah backlog selesai, pencapaian sprint goal, kesesuaian estimasi, tingkat hambatan, feedback dari PO, dan waktu penyelesaian tugas. Rekapitulasi sprint, target utama yang MVP, story point direncanakan 11, story point diselesaikan 11, tercapai. Kemudian yang integrasi AI dan EP, story point direncanakan 18, story point diselesaikan 16, sprint goal tercapai sebagian besar. Kemudian fitur UX 15 story point, yang diselesaikan juga 15 story point, sprint goal tercapai ya. Di sini ada keterangannya, sprint 2 mengalami keterlambatan 2 story point karena integrasi intent bertingkat membutuhkan waktu debugging tambahan. Sprint 3 berhasil dilengkapi dengan semua item backlog berkat efisiensi alokasi tugas dan komunikasi antar tim yang lebih lancar. Berdasarkan hasil pelacakan, konsistensi penyelesaian backlog per sprint menunjukkan performa stabil dan kolaboratif. Velocity tim rata-rata berkisar antara 14 hingga 16 story point per sprint, menunjukkan kapasitas yang realistis. Hambatan teknis diselesaikan dalam waktu maksimal 1 hari kerja setelah daily scrum, mencerminkan responsivitas tim yang tinggi. Komunikasi lintas fungsi antara front end, back end, dan AI mengalami peningkatan signifikan setelah sprint 2 melalui sesi sinkronisasi lintas divisi. Kesimpulan dari pelacakan proyek dilakukan secara disiplin dan berbasis data, memungkinkan manajemen sprint yang adaptif dan akurat. Tim mampu mempertahankan kecepatan pengembangan yang seimbang dengan kualitas, serta merespon perubahan backlog dengan tanggap. Praktik pelacakan ini menjadi bukti bahwa Scrum sebagai metodologi sangat efektif dalam mengelola proyek teknologi berbasis AI seperti DNAI. Nah, di sini adalah web DNAI-nya, di mana ketika pengguna membuka web ini, maka pengguna akan langsung web akan langsung menampilkan halaman beranda yang bertuliskan selamat datang di DNAI. Web ini juga berisi tentang kami, di mana di sini menjelaskan dari teknologi AI, tim medis, kemudian visi misi dari DNAI. Ada juga penjelasan mengenai beberapa penyakit gigi dan mulut. Kemudian halaman kontributor dan halaman kontak. Kemudian jika pengguna ingin menggunakan chatbot, maka pengguna bisa mengarah ke tombol pop-up chat di pojok kanan bawah. Sini pengguna bisa menanyakan hal-hal mengenai penyakit gigi. Misalnya kenapa gusi sering berdarah ketika sikat gigi? Nah, di sini chatbot AI-nya akan menjawab, gusi berdarah saat sikat gigi bisa disebabkan oleh beberapa hal, termasuk gusi yang meradang, penyakit periodontal, teknik menyikat gigi yang terlalu keras, atau kurangnya kebersihan mulut. Jika gusi Anda sering berdarah, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter gigi untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat. Mereka memeriksa kondisi gusi Anda dan memberikan saran tentang cara menjaga kesehatan mulut Anda. Nah, di sini chat AI-nya memberikan penjelasan, kemudian menyarankan untuk diagnosa lebih lanjut ke dokter gigi. Kemudian kita lanjut ke bagian penyakit gigi ini. Sini ada beberapa penyakit yang bisa dibilang penyakit sedang, parah, kemudian penyakit yang umum, dan kita bisa lihat dengan menekan tombol selengkapnya. Di sini ada informasi lengkap penyakit gigi dan mulut. Ada karies gigi, gejala dan pengobatannya, kemudian ada gingivitis, periodontitis,
kemudian pulpitis, abses gigi, plak gigi, kemudian moloklusi, dan di bagian bawah sini ada konsultasi darurat jika mengalami gejala yang parah dan nyeri hebat. Di sini juga ada filternya, jadi bisa nyari penyakit yang umum, penyakit gusi, kemudian penyakit karena infeksi, dan juga karena struktur giginya. Kemudian kita balik ke beranda awal. Di bagian kontak sini pengguna bisa mengirimkan sebuah pesan. Di sini juga tertera nomor handphone, email, nomor WhatsApp, dan juga lokasi kantor. Dan di sini ada mapnya yang apabila ditekan akan mengarah ke Google Map dan mengarah ke alamat dari kantor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai project web berbasis AI ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.